Kita akan berbincang dengan Pak Hendrianto selaku Kepala Seksi Perancangan Taman Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Selamat siang, Pak. Tadi menarik ya kalau kita lihat di aplikasi Clue ada yang mancing di taman itu padahal bukan peruntukan untuk memancing. Itu gimana ceritanya? Memang kita menyediakan ruang publik itu salah satunya taman kota ya. Memang warga belum bisa memahami apa sih fasilitas yang ada di situ gitu loh. Ya salah satunya. Salah paham ya Pak ya. Salah paham. Jadi banyak warga yang juga memancing, tapi bagi kita itu bagian dari rekreasi warga nggak masalah gitu loh. Dan sebenarnya yang di Barito tadi yang diberitain di Barito itu sebenarnya dia sebagai retention pond. Salah satu folder buat mencegah banjir sebenarnya. Karena penampungan ya. Secara topografi dia berada di posisi yang diuntungkan untuk penampungan air. Makanya tetap kita retain dia sebagai ruang air ya. Mungkin tuh artinya sedikit ini harapan dari warga, ayo dong dibuka taman yang ada tempat mancing. Besok taman pemancingan jadinya. Benar banyak Mas yang kita miliki taman-taman terutama di Jakarta Selatan ya. Karena kita dalam programnya kita juga memperluas ruang terbuka hijau. Kita beli lahan warga yang memang peruntukannya sebagai ruang kota untuk taman kota gitu loh. Berapa jumlahnya berarti sampai sekarang? Sampai sekarang itu kita punya objek RTH itu sebenarnya 3.000 objek dengan luasan 2.700 hektar tersebar di 5 wilayah, sangat luas sekali. Sudah cukup atau belum kalau dibilang 700 mau ditambah lagi atau itu? Seperti apa? Jangan dijawab dulu tapi Pak Henry, karena yang juga penasaran soal bagaimana fasilitas taman kota ini juga penelpon kita. Kita tadi buka line telepon, line interaktif, sudah ada Ratna dari Jakarta. Mana nih Ratna? Selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, Ratna dari Jakarta, mana nih tepatnya? Iya, saya dari Jakarta Timur. Di dekat rumah ada taman? Iya, ada taman di situ. Gimana kondisi tamannya? Iya, tamannya itu banyak sering jadi tempat-tempat orang pacaran. Begitu misalnya kalau misalnya mereka makan, buang sampahnya tuh sembarangan, jadi nggak menjaga lingkungan. Harusnya tuh memang disediakan tukang atau penjaga untuk bersih-bersih taman itu, jadi nggak berserakan sampah gitu aja gitu loh. Oke, jadi nggak nyaman ya Ratna ya? Iya betul. Kalau boleh tahu berarti Jakarta Timurnya mana nih, biar Pak Henry bisa langsung tindak lanjut secara cepat. Ratna, nampaknya terputus ya. Terputus anggap saja Pak Henry. Tapi kan sebenarnya keluhan dari Ratna tadi kan bisa ditemui di banyak sekali taman sebenarnya. Buang sampah sembarangan, padahal sudah ada tempat sampahnya, masih sering kita temui di taman-taman. Kalau diperhatikan ini adalah salah satu masalah yang juga masih klasik sampai sekarang, atau ada masalah lain lagi? Ya sebenarnya kebersihan taman merupakan masalah yang sering kita temuin di Clue juga, di aplikasi Clue. Sebenarnya kita terbantu dengan aplikasi Clue sebenarnya. Salah satu mobile government sebenarnya yang warga bisa dengan local based services di lokasi dia bisa melaporkan apa aja. Dan namanya juga tidak diketahui identitas aslinya gitu loh. Jadi aman. Sebenarnya yang jadi masalah di taman-taman itu warga kita juga belum bisa berbudaya dengan baik. Jadi budaya kita harus menggiatkan namanya budaya bertaman gitu loh. Orang jangan ke mall aja tapi bermain ke taman gitu. Tapi jadi masalah tamannya kok nggak sesuai dengan keinginan warga. Kita mencoba untuk progres ke sana biar taman itu bisa dimanfaatin oleh semua warga. Kenapa tadi dibilang tidak sesuai dengan keinginan warga? Emang warga pengen taman yang seperti apa tadinya? Jadi banyak di lokasi tertentu yang tadi dari Jakarta Timur menjelaskan tamannya nggak bersih segala macamnya. Jadi sebenarnya tidak semuanya kita belum bisa memastikan semua taman itu termanfaatkan dengan baik karena sangat luas sekali yang kita kelola. Tapi untuk ke depan kita harus make sure semua taman itu dapat dimanfaatkan oleh warga sesuai dengan keinginannya. Kita harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Jadi jangan membangun taman tapi kita nggak tahu dengan masyarakat sekitarnya penggunaannya seperti apa gitu loh. Jadi kita harus cek betul nih bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita di taman ini bisa merawat juga, karena jangan dikit-dikit menyalahkan dinas pertamanan. Padahal kita sendiri yang buang sampah ya. Sudah ada penelpon lagi ya Dian ya? Sudah ada Putri. Selamat siang Putri. Iya, selamat siang. Halo Putri, silakan, ada masalah apa di taman mungkin di dekat rumahnya ini? Apakah tamannya kotor atau sering dipakai hal-hal yang tidak? Nah justru itu saya selalu bingung kalau di Jakarta Barat itu saya harus pergi ke taman mana. Karena memang tidak terlalu banyak informasi letak-letak taman yang bisa digunakan untuk keluarga. Jadi saya harus browsing dulu. Mungkin baiknya Dinas Pertamanan tuh punya kanal khusus untuk mengeksplor lagi itu taman-taman yang bagus, yang bisa jadi sarana wisata buat anak-anak juga. Baik, terima kasih
Bu Fitri, nampaknya ini kalau di Barat kan kita ada tamannya, tapi tamannya taman mall ya. Iya, taman Nah, mall, kan. tapi gini, ini juga banyak artinya keinginan. Warga tuh banyak sekali yang mendambakan mereka bermain bersama dengan anak di taman yang bersih. Tapi kadang-kadang nggak tahu harus nyari info soal taman tuh kemana. Sebenarnya kebetulan sekali yang salah satunya Kalijodo. Kalijodo sebenarnya Kita boleh tampilin di sini kali ya. Kalijodo tadi Ada gambar dari Kalijodo ya, supaya bisa lihat nih bagusnya Kalijodo bagaimana sekarang Udah ya. beda banget wajahnya Kalijodo. Kalijodo sebenarnya berada di posisi yang berbatasan sebenarnya. Bordernya antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kebetulan yang Jakarta Baratnya punya luas 5.000 meter persegi. Yang air Petranya, ini posisi air Petra, ini adalah yang posisinya di Jakarta Barat. Sedangkan yang berbatasan langsung sono adalah Jakarta Utara. Dengan luas hampir 3 hektar. Jadi totali semuanya ruang terbuka hijau kita 3,5 hektar. Sebenarnya Mbak tadi bisa jalan ke sini, yang sebentar lagi tahun depan, awal tahun akan dibuka untuk publik. Dan sekarang kita udah bisa melihat. Awal tahun berarti tinggal hitungan hari nih ya? Iya, hitungan hari. Dan warga sekarang udah bisa manfaatin. Betul. Saya lihat juga ada area untuk main skateboard gitu ya. Itu salah satu cara kita memapping komunitas apa aja sih yang ada di taman itu sebenarnya yang di Jakarta itu loh. Ternyata warga Jakarta tuh sering bermain skateboardnya di pinggiran kali yang ada jalur servisnya, sangat bahaya sekali. Betul. Akhirnya kita mencoba melihat masalah di warga itu. Jadi kita munculin di sini ada tempat buat extreme sportnya juga. Jadi habit dari warga sendiri itu dituangkan dalam bentuk ide di Kalijodo taman juga, di taman. Okay. Dan ini harus ditularkan ke ruang-ruang yang lainnya yang kita punya. Tapi kalau kita bicara tentang taman kan tadi mungkin tadi penelpon kita Mbak Putri Fitri ya. Fitri tadi masih merasa kurang taman. Ini kedepannya ada proyek penambahan taman itu seperti apa kalau kita targetnya deh di 2017. Nah, Di 2017, jadi kita punya target per tahun itu memperluas ruang terbuka hijau itu 50 hektar. 50 hektar. Tapi masih terbatas oleh anggaran juga. Karena kalau 50 hektar itu kita harus menyediakan anggaran hampir 2,3 triliun. Bayangkan, luas itu mahal banget untuk ternyata anggaran kita tidak bisa mencapai angka segitu. Akhirnya paling setiap tahun kita bisa maksimal di pembebasan lahan. Ada prioritas wilayahnya kalau untuk target 2017 taman yang baru? 2017 pasti kita targetnya sesuai dengan peruntukan ruangnya. Kebetulan ruang yang tersebar dan terluas itu sebenarnya adalah Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan. Jakarta Barat, apalagi Jakarta Pusat itu sangat minim sekali ruang yang harus kita manfaatin buat ruang terbuka hijau karena udah didominasi oleh perkantoran dan juga ruang itu untuk pemerintahan, perkantoran dan segala macamnya swasta maupun pemerintah ya. Jadi untuk mereka yang tinggalnya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masih ada harapan untuk menemui taman-taman yang baru di 2017 begitu ya Pak Henry ya. Baik. Karena sangat luas sekali di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu yang akan kita Banyak juga yang Senang nih saya sebagai warga Jakarta Selatan bisa bersantai-santai lagi. Tapi ingat ya, berarti warga yang sudah diberikan taman oleh Pemprov juga harus menjaga kebersihan dan ininya ya, taman Jakarta ini bagaimana? Jangan Harus sampai dijaga cuma buang dengan baik. sampah tuh. Ya salah satu tadi yang buat mengenalkan taman di Jakarta apa ya melewat Kompas TV sebenarnya. Tadi dibicarakan di mana aja sih kita harus dibantu juga dengan media. Nggak bisa pemerintah bekerja sendiri, tapi warga dan dengan media juga kerjasama. Kerjasama. Baik, terima kasih Pak Henry.